Haleluya. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, mari Tuhan, kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang akan menerangi seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, dan kami percaya berkat yang daripada Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh kuat di dalam Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Pasti semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Langsung kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Mari kita sama-sama buka. Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan ini yang pertama bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan tentang damai sejahtera. Dan renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan saat pagi hari ini judulnya adalah perhatikanlah perintah Tuhan. Saya ulangi lagi, perhatikanlah perintah Tuhan. Perintah Tuhan apakah itu? Banyak Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan banyak. Bapak Ibu Saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam setiap renungan-renungan atau setiap khotbah ibadah-ibadah umum, Bapak Ibu Saudara bisa dengar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar tentang ayat dalam Yesaya 48 ayat 18 ini tentang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau berbicara tentang ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu pelajaran bagi kehidupan kita. Biasanya ketika kita sakit, kita datang kepada dokter. Nah, biasanya dokter yang kalau saya pernah temui ketika saya sakit, dokter itu akan memberikan obat. Ya, ketika saya memberitahukan sakit saya ini, dia akan memberikan obat. Dan dokter itu akan memberitahukan kepada saya harus seperti ini di rumah, makan obat harus teratur dan harus memperhatikan perintah dokter dan larangan-larangannya. Misalkan saya tidak boleh makan yang pedas-pedas, atau saya tidak boleh makan goreng-gorengan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang tidak boleh makan yang lain-lain, yang dingin-dingin atau yang apa sajalah Bapak Ibu Saudara yang menjadi perintah-perintah dokter. Biasanya saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dengar gak apa yang menjadi perintah dokter? Biasanya sebagian ada yang dengar dan ada yang tidak. Dan saya mau tanya lagi, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang menjadi perintah dokter dan melakukan kewajiban Bapak Ibu Saudara untuk makan obat itu, Bapak Ibu Saudara bisa sembuh tidak? Sebagian mungkin ada yang sembuh, sebagian mungkin ada juga yang sembuh tapi tidak sempurna. Karena apa? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah minum obat teratur, ya puji Tuhan sudah sembuh. Tapi tiba-tiba aduh kok masih ada yang kurang ya di perut saya. Nah mungkin ingat, oh iya kata dokter gak boleh makan pedas-pedas. Nah saya masih melakukannya, makan yang pedas-pedas. Oh iya tadi makan yang berminyak-minyak. Nah makanya sembuhnya tidak sempurna, masih ada sakit sedikit. Begitu pula sama-sama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah Tuhan pun memberikan perintah-perintah dalam kehidupan kita banyak Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan? Ya tergantung. Kalau perintahnya gak berat kita bisa. Tapi kalau perintah Tuhan itu berat, seringkali dalam kedagingan kita gak mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin percaya dengan
pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita mampu untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi tentang ayat ini. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, begitu pula dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang akan kita peroleh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini yang pertama, apa akibat jika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Yang pertama yaitu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah hal yang pertama. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Bukan saja penuh, tetapi berlimpah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini seperti sungai yang tidak pernah kering. Terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah berkat yang pertama yang akan kita peroleh. Dan damai sejahtera dari Tuhan itu bukan seperti damai sejahtera yang dunia berikan hanya sesaat. Hanya mungkin 1 jam, 2 jam kita damai. Atau mungkin 1-2 hari kita damai. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan terus. Sepanjang waktu dalam kehidupan kita Tuhan akan berikan. Dikatakan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Itu akan menjadi bagian kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yang kita tahu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang kedua, ada 2 hal saja yang akan kita peroleh ketika kita memperhatikan perintah Tuhan. Yang kedua, dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Inilah hal yang kedua, kita akan hidup bahagia terus berlimpah, Bapak Ibu Saudara, seperti gelombang laut yang terus, gelombang laut kan ya, terus menerus, tidak pernah berhenti. Nah, kebahagiaan yang seperti apa yang kita peroleh berlimpah ini? Saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun di rumah mungkin Bapak Ibu Saudara hanya makan dengan sayur asam, masih rasa enak ya. Makan ikan asin dengan nasi putih saja. Ketika Bapak Ibu Saudara ingat akan perintah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara makan nasi putih dengan ikan asin, terus Bapak Ibu Saudara, Tuhan terima kasih buat segala berkat-Mu, buat nasi putih ini dan ikan asin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara akan hidup berbahagia. Sebab apa? Tahu mengucap syukur. Ketika makan enak atau makan mungkin ya puji Tuhan cuma hanya ikan asin. Nah, kita akan hidup berbahagia. Ya Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah orang yang tahu bersyukur, maka kehidupan kita akan berbahagia seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini apapun yang akan kita lakukan, mari kita terus mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Bukan saja kita mengingat, kita merenungkan, bahkan kita mau melakukannya. Supaya apa? Kita hidup berbahagia, karena iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa? 2 hal ini, hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan hidup kita berbahagia. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Mari kita saati kita masuk dalam doa. Makasih Bapa dalam sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami percaya keberhasilan menjadi bagian kehidupan kami, bahkan kemenangan, bahkan pertolongan Tuhan akan kami alami bersama dengan Tuhan, sebab kami mau melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jiwaku terisi oleh cintanya,
seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku, damai dari Bapa, damai dari Bapa, damai dari Bapa di dalam hidupku. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hadapan tahta